Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama pastinya yang saya hormati Bapak Ahmad Fauji, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran media. Hari ini saya buat video ini guna untuk memenuhi tugas pembelajaran media terkait tentang pembuatan media ajar. Dan kebetulan di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat modul untuk kelas 6 SD dengan tema pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik teman-teman, mari sama-sama kita lihat modul yang sudah saya buat. Di sini di slide pertama ada cover pastinya, di mana cover ini harus kita buat semenarik mungkin, secolorful mungkin, karena untuk menarik para pembaca atau siswa untuk membacanya. Yang pertama di sini cover itu terdiri dari judul, ada modul ajar. Saya cantumkan di sini kelasnya untuk kelas 6 dan jangan lupa untuk cantumkan tahun ajaran juga. Dan yang terakhir ada tema pembelajarannya. Di sini ada ilmu pengetahuan alam tentang ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya mari kita lihat ke halaman berikutnya. Di situ ada identitas modul. Di mana identitas modul ini harus kita cantumkan sebagai bukti bahwa modul ini disusun oleh penyusun modul yang tertera dalam identitas modul ini. Yang pertama itu ada penyusun modul, ada jenjang, ada kelas, ada materi pokok, serta durasi waktu pembelajaran. Penyusun modul itu ada saya sendiri, Ardina Apriliani. Jenjangnya saya isi dengan sekolah dasar, karena memang ini modul dibuat untuk kelas 6 sekolah dasar. Kelasnya untuk kelas 6 dan materi pokoknya yaitu ada klasifikasi makhluk hidup. Durasi waktu pembelajarannya yaitu 1 kali 45 menit. Baik, selanjutnya kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu ada tentang capaian pembelajaran. Di mana capaian pembelajaran ini berisi tentang suatu deskripsi kompetisi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir setiap pembelajaran yang akan kita lakukan kepada siswa tersebut. Jadi capaian pembelajaran ini terdiri atas peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri makhluk yang dimiliki hewan dan tumbuhan dengan lingkungan hidupnya, serta dapat mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Jadi setiap kita melakukan pembelajaran, pastinya ada capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa yang kita ajarkan tersebut. Di sini ada tentang tujuan pembelajaran, di mana pastinya setiap kita melakukan proses pembelajaran, kita berharap para siswa atau peserta didik yang kita ajarkan itu mampu memahami apa yang telah kita ajarkan. Baik, selanjutnya di situ ada indikator ketercapaian pembelajaran atau bisa disebut juga IKTP, di mana itu adalah sebuah penjabaran spesifik dari tujuan tadi, tujuan pembelajaran yang menunjukkan kemampuan atau kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Dalam indikator ini isinya tidak jauh beda dengan tujuan pembelajaran tadi, yaitu siswa dapat mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya dan mendeskripsikan perkembangbiakan makhluk hidup. Oke, selanjutnya ada profil pelajar Pancasila, di mana selalu kita temukan dalam pembuatan modul itu pastinya selalu tertera profil pelajar Pancasila ini. Kenapa demikian? Karena itu untuk memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis saja, tetapi juga kita berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik dan kompeten. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada model pembelajaran, di mana modul ini saya gunakan model pembelajarannya pembelajaran tatap muka dengan model problems learning atau disebut juga PBL.
di mana pendekatan ini yaitu pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat kegiatan belajarnya. Dalam model ini, siswa diberi tugas untuk mengerjakan proyek yang memecahkan masalah nyata atau menyelesaikan tantangan sehingga mereka dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya setelah itu ada pemahaman bermakna. Mana setelah pembelajaran yang kita lakukan, setiap pendidik pasti menginginkan proses pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesan mendalam dan relevan bagi siswa atau peserta didik. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik ini agar kita tahu nih seberapa fokusnya para siswa untuk mendengarkan pembelajaran, sehingga kalau memang mereka bisa menjawab pertanyaan pemantik ini, itu artinya kita berhasil menyampaikan materi dengan baik dan mereka menyimak kita dengan secara baik juga, seperti itu. Di sini pertanyaan pemantiknya ya berisi tentang materi yang sudah kita ajarkan. Karena temanya tentang ciri-ciri makhluk hidup, jadi pertanyaan pemantiknya berisi tentang apa yang dimaksud dengan adaptasi, karena nanti di materinya ada yang berkaitan dengan ini. Yang kedua itu sebutkan ciri khusus pada salah satu hewan atau tumbuhan, karena nantinya materinya akan berkaitan atau bersangkutan dengan ciri khusus pada tumbuhan dan hewan, seperti itu. Selanjutnya kita buka ke slide berikutnya. Di situ ada alur pembelajaran yang berisikan tentang asesmen diagnostik. Apa sih asesmen diagnostik itu? Suatu proses evaluasi yang dilakukan kita untuk mengidentifikasi nih kemampuan dasar siswa, kekuatan dan kelemahan siswa sebelum kita melakukan pembelajaran. Jadi sebelum kita memberikan materi, kita harus tahu dulu nih kemampuan dasarnya. Seberapa jauh para siswa mengetahui apa yang dimaksud dengan ciri-ciri makhluk hidup. Setelah kita mengetahui, baru kita memberikan pembelajaran. Pembelajaran pertamanya yaitu berisikan tentang yaitu tadi mengidentifikasi ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan ataupun tumbuhan dengan lingkungan hidupnya, dan yang kedua ada mengidentifikasi perkembangbiakan dan pertumbuhan makhluk hidup. Nah, baru setelah itu, setelah melakukan pembelajaran, setelah kita memberikan materi, kita lakukan yang namanya asesmen formatif, di mana yaitu proses evaluasi yang dilakukan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi setelah melakukan pembelajaran, kita adakan asesmen formatif nih untuk mengetahui seberapa jauh sih siswa mengetahui materi yang kita sampaikan tadi. Nah, dalam memberikan asesmen formatif itu bisa diberikan berupa tes secara tertulis dalam bentuk esai sederhana sebagai indikator ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Tujuan dari diadakannya asesmen diagnosis tadi itu untuk mengetahui nih seberapa pemahaman awal siswa tentang ciri-ciri makhluk hidup. Adapun yang harus kita cantumkan dalam modul itu, yang terakhir ada bahan ajar. Bahan ajar itu materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik terkait tema yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ada bahan ajarnya berupa materi yang bersangkutan dengan ciri-ciri hewan dan tumbuhan. Materi pertamanya itu di sini ada tentang membahas ciri-ciri pada hewan. Di situ ada kelelawar, burung hantu. Adapun pada tumbuhan di situ ada putri malu dan kantong semen. Jadi di modul itu kita harus cantumkan nih apa saja materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.